Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Winita dengan NIM 2104256. Tugas ini dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Lanjut masuk ke materi, yaitu konsep dasar organisasi, di mana organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi antar orang dalam satu kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Organisasi didefinisikan sebagai sistem sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Selanjutnya, ada teori organisasi, ada beberapa. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik berkembang dalam 3 jalur, yaitu birokrasi, manajemen, alamiah, dan teori administratif. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Pendekatan ini muncul sebagai kesimpulan dari rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo, di mana secara tidak disengaja percobaan ini menunjukkan bahwa faktor ikatan sosial memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja. Yang ketiga yaitu ada teori modern. Adapun perbedaan dari teori modern dengan pendekatan lainnya yaitu organisasi merupakan sistem perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis melalui dimensi kompleksitas dan stabilitasnya, di mana kedua dimensi tersebut menemukan besarnya tingkat ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu ketergantungan sumber, struktur organisasi. Yang ketiga, elemen-elemen pembahasan. Yang keempat, diferensiasi dan integrasi. Yang kelima, karakteristik struktur internal organisasi. Yang keenam, perencanaan dan peramalan masa depan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Terdapat beberapa komponen dasar struktur organisasi. Yang pertama yaitu pembagian tugas-tugas, yang kedua hubungan laporan resmi, yang ketiga pengelompokan individu menjadi bagian dalam organisasi keseluruhan, yang keempat sistem hubungan organisasi seperti komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian. Selanjutnya masuk ke dalam struktur organisasi. Ada beberapa. Yang pertama, struktur fungsional, struktur produk, struktur campuran, dan struktur matriks. Selanjutnya yaitu keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi adalah tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai berbagai kriteria keberhasilan. Ada 4 keefektifan organisasi. Yang pertama yaitu model tujuan rasional, yang kedua model sistem terbuka, yang ketiga model tujuan hubungan manusia, dan yang keempat model proses internal. Selanjutnya ada tahapan siklus kehidupan organisasi, ada 4. Yang pertama wirausaha, yang kedua kolektivitas, yang keempat formalisasi, dan yang keempat pengayaan struktur. Selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, ada departemenisasi. Selanjutnya masuk ke asas-asas organisasi. Ada beberapa. Yang pertama yaitu pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentangan kontrol, jenjang organisasi, kesatuan pemerintah, fleksibilitas, berkelangsungan, dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Selanjutnya yaitu perilaku individu dalam organisasi. Ada 5. Yang pertama persepsi, yang kedua sifat, yang ketiga nilai, yang keempat motivasi, dan yang kelima
keefektifan individu. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi individu. Yang pertama yaitu pendekatan manajemen ilmiah, dan yang kedua pendekatan hubungan kemanusiaan. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu perubahan organisasi. Yang pertama yaitu kekuatan-kekuatan penyebab perubahan. Ada dua, kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal, perubahan organisasi terjadi disebabkan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai perubahan organisasi. Kekuatan-kekuatan perubahan eksternal meliputi yaitu kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya yaitu kekuatan internal. Ada beberapa kekuatan-kekuatan internal, meliputi yang pertama kegiatan karyawan, yang kedua tujuan organisasi, yang keempat strategi dan kebijakan, yang keempat teknologi, dan yang kelima cara penanganan perubahan. Ada dua proses, yaitu proses perubahan reaktif dan proses perubahan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu penolakan terhadap perubahan. Ada beberapa. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Hal ini biasanya digunakan apabila ada kekurangan informasi atau ketidakpastian informasi dan analisis. Yang kedua yaitu partisipasi dan keterlibatan. Hal ini biasanya digunakan apabila pengambilan inisiatif tidak mempunyai semua informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kemudahan dan dukungan. Biasanya bila orang-orang pendekatan karena masalah-masalah adaptasi atau penyesuaian. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada negosiasi dan persetujuan. Biasanya disusun apabila banyak orang atau kelompok dengan kekuatan cukup besar untuk menolak akan kalah dalam suatu perubahan. Yang kelima, manipulasi dan kerjasama. Digunakan apabila trik lain dirasa kurang bekerja maksimal dan di sisi lain. Yang keenam yaitu paksaan eksplisit dan implisit. Dipakai apabila kecepatan adalah hal yang paling penting dan para pengusul mempunyai kekuasaan yang benar. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan perubahan. Ada beberapa yaitu tekanan dan desakan. Yang kedua adalah interferensi dan teorientasi. Yang ketiga diagnose dan pengenalan masalah. Yang keempat penemuan dan pengenalan masalah. Yang kelima percobaan dan hasil. Dan yang keenam pengunutan dan penerimaan. Selanjutnya yaitu metode penanganan penolakan perubahan. Ada beberapa juga. Yang pertama yaitu pendekatan pendidikan, pendekatan partisipasi, pendekatan kemudahan, pendekatan negosiasi, pendekatan manipulasi, dan pendekatan paksaan eksplisit dan implisit. Selanjutnya yaitu berbagai pendekatan perubahan organisasi. Ada tiga. Yang pertama yaitu pendekatan struktur, pendekatan teknologi, dan pendekatan orang. Konsep pengembangan organisasi merupakan strategi perubahan nilai-nilai daripada manusia dan juga struktur organisasi, sehingga organisasi itu adaptif dengan lingkungannya, dan juga penyempurnaan yang telah direncanakan dalam fungsi penyeluruh suatu organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik dan langkah-langkah pengembangan organisasi. Masuk ke karakteristiknya, yang pertama yaitu keputusan penuh pertimbangan, yang kedua ditetapkan pada semua subsistem manusia baik individu maupun kelompok, yang ketiga kolaborasi, yang keempat teori sebagai alat analisis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan organisasi. Yang pertama penilaian organisasi, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.